Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami dari kelompok 2 akan memaparkan hasil wawancara kami pada Apotek Wijaya Kusuma. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Untuk yang pertama ada saya sendiri, yaitu Rani Alasaria dengan NIM A1C020206. Kemudian yang kedua ada Nurul Istiqomah dengan NIM A1C020194, dan yang terakhir ada Nurul Marlina Putri dengan NIM A1C021195. Baik, kemudian sebelum menyampaikan hasil wawancara, saya akan memaparkan biodata mengenai narasumber. Adapun di sini nama dari narasumber yaitu Dr. Randus Kosmalinda Utami. Pendidikannya yaitu sebagai apoteker, kemudian jabatannya dalam apotek ini yaitu sebagai penanggung jawab. Baik, selanjutnya yang pertama gambaran umum. Adapun nama usaha di sini nama usaha yaitu Apotek Wijaya Kusuma. Kemudian lokasi usaha berada di Jalan Yosudarso nomor 78 Ampenan. Baik, selanjutnya kita masuk ke hasil wawancara. Yang pertama bagian hasil dan pembahasan. Adapun aspek yang pertama yaitu aspek pasar dan pemasaran. Untuk pertanyaan pertama, apakah apotek ini menjual obat sesuai dengan permintaan konsumen? Jawabannya, iya. Apotek ini menyediakan obat yang dibutuhkan oleh konsumen. Dilihat dari penggunaannya, mana saja obat yang dibutuhkan oleh konsumen. Kemudian pertanyaan kedua, apakah harga yang ditawarkan sesuai dengan harga eceran tertinggi untuk obat resep dokter? Jawabannya, iya, sudah sesuai dengan pedoman harga. Kemudian yang ketiga, apa saja jenis obat yang ada pada apotek ini? Jawabannya, obat di apotek ini terdiri dari obat herbal, vitamin, obat bebas, dan resep dokter. Kemudian pertanyaan keempat, bagaimana rantai nilai yang diterapkan oleh apotek? Jawabannya, untuk rantai nilai dalam apotek ini yaitu melakukan pengecekan setiap minggu untuk melihat stok obat yang menipis dan kurang, kemudian data, kemudian diserahkan ke pemilik atau bos karena pemesanan obat dilakukan oleh pemilik itu sendiri. Kemudian yang kelima, kebijakan apa sih yang diterapkan terhadap setiap stok atau persediaan? Kemudian, apakah penerapan kebijakan setiap stok atas persediaan diperlakukan sama? Jika iya, mengapa, dan jika tidak, mengapa? Kemudian jawabannya, kebijakan untuk setiap stok diperlakukan berbeda tergantung pada jenis obat tersebut. Jika obat yang mudah keluar dan tidak akan dicek mana saja jenis obat yang cepat habis stoknya, kemudian akan diorder kembali. Baik, pertanyaan yang keenam, untuk mengontrol obat kadaluarsa dilakukan berapa bulan sekali? Jawabannya, pengontrolan obat dilakukan setiap hari untuk mengecek stok, tetapi untuk pengecekan yang benar-benar dilakukan yaitu dilakukan dalam 3 bulan sekali. Kemudian yang pertanyaan selanjutnya, lalu bagaimana jika ada obat yang kadaluarsa? Jawabannya, terkait obat-obatan yang kadaluarsa, apotek ini akan memisahkan terlebih dahulu, kemudian dimusnahkan dan akan diberitahukan ke Diskes untuk memusnahkan dan kemudian meminta tebusan ke Diskes. Sedangkan untuk obat bebas dan obat biasa bisa dimusnahkan sendiri oleh pihak apotek itu sendiri. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana apotek ini melakukan transparansi di dalam layanan? Apakah dengan cara harga, kadaluarsa, dan sebagainya? Jawabannya, apotek ini melakukan transparansi dengan cara memberikan pelayanan yang terbaik dan komunikatif agar konsumen nyaman. Pertanyaan selanjutnya, pada masa pandemi kemarin, apakah penjualan menurun? Kemudian, apa yang dilakukan oleh apotek? Jawabannya, dalam masa pandemi kemarin, penjualan justru meningkat karena pasien takut untuk ke dokter. Baik, pertanyaan selanjutnya, bagaimana jika menerima resep yang ternyata obatnya tidak tersedia? Apakah akan ditawarkan obat yang lain atau langsung mengganti dengan obat sejenis? Jawabannya, terkait obat yang ternyata resepnya tidak ada, apotek biasanya akan menawarkan obat merek lain yang memiliki kandungan yang sama. Kemudian pertanyaan ke-11, apakah apotek ini menjual alat kesehatan? Ada berapa item? Jawabannya, iya, apotek ini juga menjual masker, spit, dan sarung tangan medis. Total itemnya yaitu kurang lebih 3-4 item. Kemudian
Pertanyaan ke-12, apakah ada barang konsinyasi? Jika ada, berapa persen komisi yang diterima dan berapa rata-rata unit yang terjual dalam 1 bulan? Jawabannya, untuk barang konsinyasi, di apotek ini mendapatkan 5% per barang, dan ada juga yang tidak mendapatkan persenannya tergantung barangnya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah menguntungkan bagi apotek dengan adanya barang konsinyasi tersebut? Jawabannya, dari pemaparan pemilik, barang konsinyasi ini tidak bisa dikatakan menguntungkan atau merugikan karena barangnya hanya titipan, tetapi barang-barang tersebut hanya memenuhi barang-barang yang ada di dalam apotek. Baik, untuk aspek selanjutnya yaitu aspek manajemen dan sumber daya manusia. Untuk pertanyaan pertama, apakah kepemilikan apotek ini milik apoteker atau pengusaha? Jawabannya, untuk kepemilikan apotek ini milik pengusaha yaitu bentuk kerjasama dengan apoteker atau mitra. Kedua, apakah pemilik atau apoteker melakukan pengawasan setiap hari? Jawabannya, pengawasan dilakukan oleh pemilik usaha setiap hari, bisa pada pagi hari atau sore hari untuk melihat stok dan mengambil setoran. Ketiga, apakah apotek memiliki kerjasama dengan dokter? Jika ya, berapa komisi yang diberikan? Jawabannya, iya, kita melakukan kerjasama dengan dokter tersebut. Keempat, berapa jumlah karyawan dan apakah apoteker asisten, apoteker, dan administrasi? Jawabannya, jumlah karyawan terdiri dari 4 orang, yaitu 1 orang apoteker, 1 orang asisten apoteker, dan 2 orang kasir yang biasa merangkap menjadi bagian administrasi juga. Yang kelima, siapa saja nama apoteker? Nama apotekernya apoteker yaitu Dr. Randus Komalasari Utami. Pertanyaan ketujuh, berapa persen komisi yang diberikan kepada apoteker atau karyawan lain gaji? Jawabannya, untuk hal ini apoteker memberikan uang persen sebagai bonus per bulannya kepada karyawan jika pendapatan melebihi omset atau target, dan juga karyawan diberikan THR. Pertanyaan ke-8, apakah ada pemberian THR, BPJS atau tunjangan yang lain pada apotek ini? Jawabannya, pada apotek ini ada pemberian BPJS dan THR saja. Yang ke-9, apakah ada hari libur dalam 1 minggu? Jika tidak ada, bagaimana cara mengatur karyawan supaya menikmati libur 1 hari dalam 1 minggu? Jawabannya, jadi terkait hari libur, pemilik mengatur libur untuk karyawan dalam seminggu ini diberikan libur sehari, yaitu pada hari Minggu. Untuk pertanyaan ke-10, apakah karyawan puas bekerja di apotek ini sehingga tidak ingin berpindah? Jawabannya, untuk masalah ini karyawan merasa cukup puas. Pertanyaan ke-11, apakah pernah terjadi turnover karyawan tinggi pada apotek ini? Jawabannya, selama berdirinya apotek ini belum pernah terjadi turnover yang tinggi. Selanjutnya, aspek hukum. Pertanyaannya, apakah apotek ini sudah memiliki izin usaha? Jawabannya, iya, sudah. Selanjutnya, aspek lingkungan. Pertanyaannya, pertama, apakah gedung apotek ini milik pribadi? Kemudian, berapa perkiraan nilai asetnya? Jawabannya, tidak. Pertanyaan selanjutnya, apakah dalam melakukan transaksi menggunakan kemasan yang ramah lingkungan? Jika tidak, mengapa? Jawabannya, dalam transaksi masih menggunakan plastik bening biasa. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah gedung menyewa? Jika iya, berapa biaya sewanya? Jawabannya, iya. Untuk per tahunnya, biaya yang dikeluarkan sekitar 30 juta. Selanjutnya yaitu aspek teknik dan teknologi. Pertanyaannya, bagaimana cara mengatur obat di etalase? Jawabannya, cara pengaturan pertama disesuaikan dengan golongan obatnya, seperti apakah obat itu obat keras atau obat bebas. Kemudian diatur sesuai dengan indikasinya, seperti obat sakit perut, demam, dan kemudian diatur sesuai dengan alfabetnya agar mempermudah dalam mencarinya. Selanjutnya, berapa perbandingan jenis obat generik, resep dokter, non-generik, obat umum, dan herbal? Jawabannya, perbandingan obatnya lebih banyak obat bervitamin herbal daripada obat resep dokter, dikarenakan obat resep dokter susah untuk keluarnya. Selanjutnya, apakah apotek ini memiliki CCTV? Jawabannya, apotek ini tidak memiliki CCTV. Selanjutnya, apakah apotek ini sudah menggunakan sistem informasi akuntansi terutama terkait dengan penjualan dan persediaan?
Jawabannya terkait dengan penerapan sistem informasi akuntansi pada penjualan dan persediaan, apotek ini sudah menggunakan sistem akuntansi. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, jika menggunakan sistem, apa nama software yang digunakan? Apakah Excel atau Custom? Jawabannya, untuk software yang digunakan oleh apotek adalah sudah diatur oleh pemilik. Selanjutnya, apakah sistem yang digunakan sangat mudah dan apa alasan menggunakan sistem informasi akuntansi tersebut? Jawabannya, alasan apotek menggunakan sistem informasi akuntansi adalah untuk bisa mempermudah dalam melihat laba rugi serta mempermudah dalam mengatur stoknya dan dapat juga melihat pengeluaran dan pemasukan alur obat. Selanjutnya, jika sistem bermasalah, bagaimana cara mengatasinya? Jawabannya, jika sistem bermasalah, apotek akan membawanya ke orang yang sudah berpengalaman pada bidangnya. Terakhir yaitu aspek finansial. Pertanyaan pertama, berapa modal yang dibutuhkan? Jawabannya, terkait modal yang dibutuhkan untuk membangun usaha apotek ini, pemilik memperkirakan sekitar 100 juta. Selanjutnya, berapakah omset penjualan rata-rata per bulan? Jawabannya, terkait omset per bulan pada apotek ini yaitu mendapatkan 2 juta sampai 3 juta. Selanjutnya, apakah penerimaan hari ini selalu disetorkan semua kepada pemilik atau disisakan untuk peti cash? Jawabannya, untuk penerimaan setiap harinya tidak disetorkan semuanya tetapi disisakan. Dan untuk pertanyaan terakhir, bagaimana strategi yang dilakukan oleh apotek supaya menutup kos atau biaya yang telah dikeluarkan? Jawabannya, pada apotek ini melakukan strategi dengan memperbanyak omset dan melakukan kerjasama dengan instansi-instansi seperti Polres, Polda yang membutuhkan banyak stok obat. Baik, cukup sekian pemaparan hasil wawancara dari kelompok kami. Jika masih ada pertanyaan yang jawabannya kurang lengkap, hal itu karena pemilik dari apotek tersebut membatasi informasi mengenai jawaban tersebut. Kurang lebihnya kami mohon maaf, dan apabila salah kata kami mohon maaf. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.